Okay, hello everyone. Good morning. How are you all today? Salam Imagudi. Okay, welcome back to English class with Surmanulang again. So, today we are going to discuss our new topic. Oke, jadi ini untuk hari ini kita akan membahas materi yang baru ya. Materi yang baru, kelanjutan dari materi yang minggu lalu di Unit 2. Oke, nah jadi sekarang pembahasan kita, topik yang akan kita bahas itu adalah artikel A and N. Nah jadi dalam bahasa Inggris, kata A dan N ini kita sebut artikel. Nah mungkin ya tanpa kalian sadari ini sudah sering kalian dengarkan atau sudah sering kalian lihat di percakapan sehari-hari mungkin atau di teks-teks ataupun kalimat-kalimat yang berbahasa Inggris. Nah, jadi contohnya misalnya a book, seperti itu kan, sebuah buku. Pasti kalian sudah pernah dengar seperti itu menggunakan kata e. Kemudian a ruler gitu kan, a teacher, pasti sudah pernah dengar. Nah, itu namanya dalam bahasa Inggris adalah artikel. Nah, pasti semuanya baru tahu ya kalau itu namanya artikel. Oke, E dan N itu kita sebut artikel. Lalu kira-kira artikel E dan N ini fungsinya apa sih? Bedanya apa sih gitu ya? Nah, sekarang kita lihat ke slide yang berikutnya. Oke, kata E dan N merupakan bagian dari artikel. Fungsi dari penggunaan artikel ini adalah untuk menunjukkan benda yang jumlahnya satu dan bersifat umum. Jadi kalau kita menggunakan artikel E dan juga artikel N, berarti kata benda yang kita maksud di situ hanya satu jumlahnya, lalu dia bersifat umum. Nah kalau jumlahnya satu pasti sudah paham lah semua ya. Nah sekarang mungkin yang agak bingung arti dari bersifat umum ini bagaimana sih? Itu. Langsung saja kita lihat contohnya. I want a chocolate cake. Saya menginginkan kue coklat. Nah, di sini ada artikel E. Jadi, artikel E di sini tadi fungsinya untuk menunjukkan benda yang jumlahnya satu dan bersifat umum. A chocolate cake, ya jumlahnya satu. Kue coklatnya jumlahnya satu. Bersifat umum yang dimaksud di sini adalah bahwasanya kita tidak tahu kue coklat yang bagaimana yang dia inginkan. Artinya, kalau dia menginginkan kue coklat yang bagaimanapun kita kasih pasti dia mau terima. Mau dia bentuknya bintang, bentuknya bulat, mau dia bentuknya hati, ataupun bentuk yang lain, mau dia panjang. Nah, mau dia bulat, pasti diterima. Karena yang penting dia kue coklat, itu maksudnya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan bersifat umum. Kita tidak tahu yang mana sih yang dia inginkan. Nah, kue coklat kan banyak tuh bentuknya, banyak macamnya. Ada yang panjang, ada yang bulat. Nah, jadi dia yang penting kue coklat pasti dia mau gitu. Oke? Nah, kita lanjutkan. Article A is used if the noun that comes after it started with consonant letter. Started with consonant letter. Artikel A digunakan sebelum noun ataupun kata benda ya, yang berawalan dengan huruf konsonan. Jadi artikel E dengan N ini kita pakai hanya untuk kata benda. Nah, benda itu jangan sampai salah ya, memahaminya benda itu seperti buku, tas, penggaris, guru, kucing, itu benda ya. Kue itu juga benda. Nah, artikel E digunakan sebelum noun yang berawalan dengan huruf konsonan. Huruf konsonan yang di bawah ini semua ya. Yang di bawah ini ada B, C, D, F, sampai dia Z. Nah, jadi dalam abjad, dalam alfabet, ada 21 huruf konsonan. Jadi kalau nanti kata bendanya sudah berawalan di antara huruf-huruf ini, yang di bawah ini, pasti kita harus artikelnya E. Ya, artikelnya E. Oke, ingat ya untuk kata bendanya. Next, kita lanjutkan. Kita lihat contohnya. Katanya artikel E itu untuk kata benda yang berawalan huruf konsonan. Mari kita lihat ya. Let's check it out. A ruler. A ruler. Sebuah penggaris ini ya. Kita menggunakan artikel E
Karena kata bendanya ini, ruler, inilah kata bendanya, dia berawalan huruf konsonan, yaitu huruf R. Jadi ruler ini tepat dia datang setelah E. Tidak ada kata yang lain di sini, langsung ruler gitu. Next, a bag. Sebuah tas. Oke, a bag, sebuah tas. Kita menggunakan artikel karena dia di sini kata bendanya itu adalah bag dan berawalan huruf B. Huruf B itu merupakan huruf konsonan. Oke, jadi kita fokus ke huruf depan dari kata bendanya. Next, a book. A book. Kata bendanya adalah book berawalan huruf B, huruf konsonan. Yang terakhir, a teacher. Kata bendanya adalah teacher, guru, berawalan huruf T, konsonan. Ya, a teacher. Oke? Nah, jadi untuk penggunaan artikel e ini adalah untuk kata benda yang berawalan huruf konsonan. Oke, next kita lanjut. Lalu artikel n itu bagaimana sih? Oke. Artikel n is used if the noun that comes after it started with vowel letter. Jadi, artikel n itu kita gunakan jika kata benda yang datang setelah artikel itu berawalan dengan huruf vokal. Huruf vokal itu yang mana saja sih? Nah, selain dari yang tadi sudah dilihat ya di bagian artikel e. Nah, jadi di sini huruf konsonan, huruf vokal itu ada a, i, u, e, o. Jadi nanti ketika kamu menemui kata benda yang dia berawalan antara huruf a, i, u, e, o, maka sudah pasti artikelnya n. Oke, jadi artikel n digunakan sebelum kata benda yang berawalan dengan huruf vokal a, i, u, e, o. Nah, contohnya bagaimana sih? Mari kita lihat ya, let's check it out. Okay, examples. Number 1, an eraser. An eraser. Nah, kata bendanya di sini adalah eraser ya, eraser berawalan huruf e. Nah, huruf e ini tadi kan huruf vokal. Jadi kita harus menggunakan artikel n. An eraser. Next, number 2, an egg. Kata bendanya di sini adalah egg. The noun is egg. Berawalan huruf e. E ini merupakan bagian dari huruf vokal. Jadi kita menggunakan artikel n. An egg. Okay, next, number 3, an ostrich. An ostrich. Jadi di sini kata bendanya itu adalah ostrich. Dia berawalan huruf o. O ini merupakan bagian dari huruf vokal. Jadi kita menggunakan artikel n. Okay, the last one, an apple. Nah, kata bendanya di sini adalah apple, berawalan huruf A. Maka kita menggunakan artikel N. Huruf A ini merupakan bagian dari huruf vokal. Oke? Nah, jadi ingat ya, fokus pada huruf awal dari kata benda yang datang setelah artikel tersebut. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini, examples. Ini contohnya dalam kalimat ya, dalam kalimat. Number 1, ini untuk penggunaan artikel e. I buy a pencil. A pencil, kata bendanya adalah pensil. P-nya huruf konsonan. Next, I have a ball. Kata bendanya adalah ball, bola. Jadi, ball itu berawalan huruf B, yaitu huruf konsonan. Jadi, kita menggunakan artikel E. They watch a film. Film. Kata bendanya di sini film. Jadi dia berawalan huruf F, yang mana F ini bagian dari konsonan. Jadi kita gunakan artikel E. My mother buys a cake. Cake ya, berawalan huruf C. Merupakan bagian dari huruf konsonan, jadi kita gunakan artikel E. Next, I have a dictionary. Kata bendanya di sini adalah dictionary, berawalan huruf D. D ini bagian dari huruf konsonan. Jadi kita gunakan artikel E. The next, artikel N, penggunaan N dalam kalimat ya. Number 1, I have an eraser. I have an eraser. Ya, kata bendanya adalah eraser, berawalan huruf E. Huruf E ini merupakan huruf vokal.
Jadi kita pakai artikel N. Number 2, my friend see an elephant. Nah, kata bendanya di sini adalah elephant, gajah ya. Berawalan huruf E. Yaitu bagian dari huruf vokal, jadi kita gunakan artikel N. Number 3, I see an eagle. Eagle, kata bendanya di sini eagle ya, elang berawalan huruf E, huruf vokal. Jadi kita menggunakan artikel N. Number 4, I have an orange. Kata bendanya di sini adalah orange, jeruk. Jadi di sini orange itu berawalan huruf O, yang mana O ini bagian dari huruf vokal. Jadi kita gunakan artikel N. Number 5, my sister buys an umbrella. Jadi kata bendanya di sini adalah umbrella, payung ya. Berawalan huruf U yang merupakan bagian dari huruf vokal. Jadi kita gunakan artikel N. Oke? Nah, di sini ada dikatakan ya, hello, don't forget. Nah, ingat ya, untuk menentukan penggunaan E dan N, kita hanya fokus pada huruf awal dari kata yang datang setelah artikel A dan N tersebut. Jadi misalnya nanti ada tugas disuruh isilah titik-titik menggunakan artikel E dan N atau N gitu kan. Jadi kalau misalnya titik-titik-titik, kamu lihat saja setelah titik-titik itu dia katanya berawalan huruf apa. Itu kalau dia berawalan vokal langsung buat artikel N. Kalau dia berawalan konsonan berarti kita pakai E. Oke? Nah, ini ya, ingat ya sudah dibuat di sini, jangan sampai lupa. Oke, that's all our topic. Now, nah katanya di sini, please do the exercise on the next slide. Sekarang coba kamu kerjakan latihan yang ada di slide berikutnya ya. Nah, coba kita lihat ya. Di sini ada latihan mengenai topik yang baru saja kita bahas. Ini artikel A dan N. Oke, fill the blanks with the correct article A or N. Isilah titik-titik dengan artikel yang benar. Artikel A atau artikel N. Nah, di sini ada 10 soal ya. Jadi masing-masing titik-titik ini, kamu isilah ini dengan artikel yang benar. Apakah artikelnya E atau N. Caranya tadi bagaimana? Lihat huruf awal dari kata yang datang setelah artikel itu nanti. Nah, misalnya ini kan titik-titik. Disinilah nanti posisi artikelnya kamu isi. Nah, berarti kamu lihat setelah artikel ini, dia kata yang datang itu berawalan apa? Huruf vokal kah atau huruf konsonan? Jadi contohnya di sini, pastinya nanti di sini bicycle. Bicycle ini kamu lihat huruf awalnya apa? Apakah dia vokal atau konsonan? Biar bisa menentukan penggunaan A dan N. Oke, nah untuk latihan ini dikerjakan di buku latihannya ya. Dikerjakan semuanya di buku latihannya. Oke, thank you very much. Thank you everyone for joining our lesson today. See you next time. Stay healthy everyone. Don't forget to finish your homework. Oke, jangan lupa untuk menyelesaikan latihan yang tadi ya, tugasnya. Oke, sampai bertemu minggu depan. Stay healthy everyone, semuanya tetap jaga kesehatan. Salam Magode.